Oke sob, langsung aja gue pengen membahas lanjutan partai Piala Dunia yang di konten serunya sepak bola kali ini yang pengen gue sajikan yaitu pertandingan antara Spanyol versus Uruguay, di mana Uruguay resmi tidak lolos setelah 12 tahun apa 24 tahun yang lalu. Terakhir Uruguay tidak bisa lolos grup dari Piala Dunia, sedangkan ini merupakan merupakan hal yang sama juga dari pelatihnya Mario Bielsa 12 atau 24 tahun yang lalu dia gagal waktu itu, dia sedang melatih timnas Argentina dan juga gagal membawa lolos juga. Ya Spanyol memang kalau melihat dari pertandingan yang semalam gitu, ya Spanyol memang lebih layak lolos gitu. Uruguay itu kesulitan banget buat masuk kotak penalti, Spanyol aja kesulitan gitu. Ya, dan memang golnya Uruguay juga kesalahan dari siapa, Mosquera, Moslera apa Mosquera, kiper Uruguay yang 98%, 99% itu bisa ditangkap gitu. Di menit-menit awal, di awal-awal pertandingan babak pertama, menit-menit awal dan termasuk awal pertandingan babak pertama, Lamine Yamal bagus banget pressingnya, markingnya, sehingga dia berhasil mencuri bola di menit-menit awal juga, dan dia mengoper langsung passing ke siapa namanya, Oria Jabal, dan di situ Oria Jabal syutingannya di blok. Sebetulnya Uruguay juga defense-nya, pressing-nya, zona defense-nya juga bagus nih. Soalnya kedua tim juga memakai skema formasi yang sama kebetulan, 4-1-2-3, baik itu timnas Spanyol maupun timnas Uruguay itu sendiri gitu. Dan apa namanya? eh Golnya timnas timnas Spanyol menurunkan Merino di lini tengah. Ya, gue termasuk paham strategi yang diturunkan oleh pelatih timnas Spanyol, ya termasuk kalau Merino ini untuk menambah kekuatan kalau duel-duelnya di lini tengah tuh dibutuhkan sekali, apalagi Uruguay itu termasuk yang Spartan gitu. Terus ya Ugarte kalau mode timnas Uruguay sob ya, itu tampil lumayan bagus gitu. Uruguay sendiri tidak lolos, ya kesalahannya ya ketika lawan dua tim yang sebelumnya itu Cape Verde dan siapa namanya, Arab Saudi, yang dua-duanya tidak bisa memaksimalkan keadaan. Gue dua-duanya nggak nonton yang pertandingan Uruguay lawan Cape Verde dan Arab Saudi. Tetapi kalau Spanyol kan lawan Cape Verde gue nonton, lawan Arab Saudi ya gue nonton gitu. Ya kalau berbicara keseluruhan pertandingan ya Lamine Yamal juga bisa banget gitu, berhasil gitu, termasuk bisa berhasil dimatikan oleh marking defense-nya Uruguay gitu. Sesekali oke lah lolos, sesekali kayak yang di babak kedua dia memberikan passing di kotak penalti kepada Dani Olmo nendang yang ngawur gitu. Ini pertandingan tuh dua-duanya sebetulnya miskin peluang bersih, miskin trupas bersih, trupas berkelas, ya miskin end passing gitu. Ya keduanya juga dia bisa dibilang zona defense-nya tuh bagus, markingnya bagus, transisinya lumayan bagus. Cuman Uruguay di babak kedua baru udah berasa marking defense-nya lumayan kedederan, transisinya tuh zona dari menyerang ke pertahanan plus ke negatif gitu transisinya. Apalagi semenjak Valverde dikeluarkan, gue nggak tahu apa pikirannya pelatih Bielsa ini,
menarik Valverde keluar di menit 57 atau 58 gitu. Kalau berbicara Valverde, dia yang menjadi motor Uruguay di lini tengah. Dia mampu naik turun, kagak kelihatan capek, bahkan pas ditarik keluar pun kayaknya stamina-nya masih oke gitu, masih bagus gitu. Beberapa kali juga ya si siapa namanya yang pemain Manchester City itu siapa namanya, gue inget nih mukanya nih tapi mau nyebutnya lupa nih, kebiasaan nih. Rodri, astagfirullahaladzim. Si Rodri juga ya apa namanya, nggak bisa menjalankan atau mengalirkan bola sebegitu wahnya ketika lawan Cape Verde atau Arab Saudi, karena lini tengahnya Uruguay, pressingnya, zona defense-nya, markingnya lumayan ketat, lumayan solid gitu. Terus berbicara kan golnya timnas Uruguay, timnas Spanyol satu-satunya tuh pergerakan Lamine Yamal mau gocek kayak ada sentuhan tuh ke mukanya dan bolanya masih play on karena diambil lagi oleh rekannya dan akhirnya di passing ke pemain Atletico mengirimkan cutback, umpan tarik, berhasil di shooting oleh bolanya menghampiri oleh Baena. Sama Baena di shooting lah tuh. Moslera apa Mosquera, kiper Uruguay, nangkep kodok dong, orang kelihatan banget bolanya menghampiri tangannya terus naik gitu, blunder. Yang seperti tadi awal gue bilang 98-99% sebetulnya harusnya berhasil banget bisa ditangkap gitu. Yang akhir-akhir babak kedua Uruguay mulai udah kesulitan. Uruguay baru seingat gue nih ya, Uruguay itu baru bisa dapat corner. Zona defense-nya Spanyol tuh solid bener, solid banget, terutama barisan defense terakhirnya, center back-nya solid banget. Apa namanya, sehingga Uruguay baru bisa dapat corner kick aja menit 70 lebih kalau tidak salah. Terus ada kejadian yang di kotak penalti kalau nggak salah menuju akhir-akhir babak kedua, yang itu pemain Uruguay yang ngajang kaki kok, kakinya kayak majang gitu ngelebar, dan pemain Spanyol juga mau melangkah untuk lari untuk memutus mengambil bola gitu, sehingga tidak ada niatan mau melakukan tackling atau pelanggaran. Murni mau mengambil bola gitu. Jadi keputusan wasit ya gue bilang cukup oke lah, dan pemain Uruguay itu akhir-akhir babak kedua dihajar oleh pemain Uruguay, pemain Spanyol. Ada tackling dengan kaki terbuka dan susulan lagi ke bagian di atasnya ankle apa kalau nggak salah. Dan gue bilang ya itu layak kartu merah gitu. Ini tumben nih pertandingan Spanyol lawan Uruguay lumayan bener gitu wasit-wasitnya ngambil keputusannya. Kayak Dani Olmo tuh baru kelihatan Dani Olmo main juga akhir-akhir babak, pokoknya babak kedua menuju pertengahan babak kedua baru kelihatan, dan ada Dani Olmo ada masuknya, ada cut inside-nya, terus ada membelah pertahanan lawannya, terus kelihatan pergerakan positifnya gitu, supportnya, dan ada dribbling, ketika dia dribbling dari tengah lapangan ada sliding tuh, gue bilang kalau dia nggak ngelanjutin juga pelanggaran. Udah di situ udah goyang kan, habis itu ada sebetulnya layak pelanggaran sih di luar kotak penalti itu. Cuman wasit melihatnya Dani Olmo meneruskan dribble ya dianggap play on aja, dianggap kuat gitu, karena ya sliding pertama kepada Dani Olmo di luar kotak penalti seharusnya sih menurut gua ada atensi
pelanggaran gitu, oke? Ya kasihan banget nih Uruguay nggak lolos, padahal kalau berbicara skuad Uruguay negara yang lumayan banget gitu. Terus Ferran Torres tuh mau akhir-akhir babak kedua menit 85 apa 86 apa 85 menit-menit segitulah dia masuk tuh menggantikan Lamine Yamal kan ya di babak kedua. Pokoknya Lamine Yamal keluar di 75 ke atas gitu di akhir-akhir babak kedua. Terus dia mendapatkan pergerakan bagus ketika melewati defense, kontrol tuh bagus banget sehingga bisa melewati defendernya Uruguay. Finishing ya dong, lagi crossbar challenge dia, terkena mistar dong. Ya kalau dibilang kan banyak tuh di sosial media gue perhatikan antara pertarungan antara Lord Ferran Torres ataupun Lord Nunes. Ya Nunes sepanjang pertandingan pergerakannya cukup bagus kok, cukup mobile kok, cukup emang karena balik lagi defense-nya Spanyol nih lumayan solid sob, oke? Dan sekian untuk konten serinya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serinya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Selamat untuk Spanyol telah menjadi juara grup. Ya harus apa ya? Terutama harus menambah ketajamannya sih. Dan see you di konten serinya sepak bola selanjutnya. Bye bye. Jaga kesehatan sob.